Pak, Yuk, udah nyambung, udah. Itu dah. kontennya saya biarin, jadi seolah buka dua. Itu tadi kan belum selesai yang itu kan. Baik, kita lanjutkan lagi kembali. Saya harus share screen-nya lagi. Wah, sama lagi yang tadi. Belum. Tolong Cindy, dari Cindy, Sabar, Pak. share screen-nya belum bisa. Dah, Pak. Udah, kita coba ya. Screen yang tadi ya. Share. Loh, you are the host now. Oh ya. Oke. Boleh yang tadi yang ditanya ini ya. Halo. Saya tidak bisa nulis ini ya. Apa buka itu ya? Masih ingat nggak nih? Coba nanti lihat di apa di Laplace transform atau transformasi Laplace batu pemecah rumus. Halo, dengar nggak ya? Halo. Sehingga nanti ini hasilnya nih dijumlahkan hasilnya 2i sin alfa A sama dengan ini. Ya, 2i kali. Karena i sin alfa A tambah i sin alfa A. Halo, yang tanya tadi siapa? Yang tanya tadi siapa? Irvin atau siapa? Halo? Jadi saya cuma tanya, bingung itu dapat dari mana. Saya buka pakai ini. Pin. Time brush mungkin ya, kita coba. Bisa nggak ya? Time brush-nya belum di sini. Time brush ya. Ini tadi saya stop dulu, kita masuk ke ini. Mau terangkan time brush-nya. Saya tidak bisa kalau ada yang alat itu enak ya. Bisa ditulis. Oke. Ini diketikkan, tarik ini ya. Oh, jadi nah ini, halo, coba ya. Pangkat, wah, masa Itu Pak, pesanan dikecilin lagi Pak, bikin 200-an lagi. Ya, ntar. Yang persennya gimana ya? Kalau gede ukurannya sama. Ya, ini soalnya tertutup dengan apa? Pensil nih kan, pensil. Pesennya gimana ya? Persentasenya itu Pak, di bawah kanan Pak. Bawah panah mana ya? Bawah kanan pen ya, pen. Ini kan? Ini draw-nya. Persentasenya mana? Di bawah kanan Pak. Q mungkin ya? Oh ini. Nah, kecil lagi jadi. Ini zoom. Zoom in ya, kecil aja Pak, zoom in. Bukan itu ya? Udah coba pas gini Pak. Oke. Jadi masuknya gini. Jadi saya menulisnya agak susah. Ini E ya. E pangkat dari apa? Kalau saya alpha X-nya saya kasih theta aja ya. Jadi atau itulah. I omega. Omega ya. Sama dengan apa? Cos omega ditambah I sin, ini sin ya, omega. Satu lagi, E pangkat nomor apa deh? Min I omega sama dengan, nah ini kosinus dari min omega sama dengan cos omega juga enggak? Ini iya, cos min alpha, cos alpha. Nah ini sin min omega, min ini keluar. Min sin I sin ya. I sin omega.
Nah, kalau ini kita dikurangi kan berarti ini I omega dikurangi ini enggak? I ya, jadi hasilnya ini I omega dikurangi min I omega. Omega itu yang alpha X ya. I omega sama dengan berapa? Ini kalau dikurangkan jadi plus nih. Ini jadi plus. Jadi I sin omega tambah I sin omega berapa? 2I sin omega. Sin omega. Nah, itu kita dapat sin ya, sin omeganya berapa? Ya. Sin omega ini kan. Sehingga sin omeganya adalah selisih ini dari E pangkat I omega kurang E pangkat min I omega dibagi 2I. Jelas nggak? Itu. Halo? Itu jelas? Jelas. Ya, datang dari sana tuh, ya. Ini kalau nulisnya, kalau bisa ada pennya enak nih, ya. Jadi enggak mesti ada alatnya itu. Baik. Share-nya kita tutup. Jelas ya? Kita kembali lagi yang tadi adalah ini. Share-nya cuma bisa satu layar aja. Nah, jadi pengertian ini kok layarnya ini nutup. Ya, jadi jelas ya mengapa hasilnya di sini tadi E pangkat ya E pangkat I alfa A dikurang E pangkat min I alfa A per 2I. Itu sama dengan sin alfa A. Ya, ini sengaja nih dibagi 2I kali 2I supaya ini memenuhi syarat ini sama dengan sin alfa A. Sudah jelas? Jelas nggak di sini? Halo? Mengapa dibagi 2I? Pak, itu akar 4-nya dari mana, Pak? Tunggu. Ini dulu. Ini udah ngerti ya? Oke, udah ngerti. Tinggallah 2 per I-nya coret ya. Ini I-nya kita coret. Ini kan 2I per 2I nggak ada tadi kan? 2I per 2I nggak ada tadi. Ini sengaja ya. Ini bagi 2I, ini kali 2I. I-nya kita coret tinggal 2 per alfa akar 2pi. Nah, 2 itu sama nggak akar 4? Halo? 2 itu sama nggak akar 4? Felix nanya tadi kan? 2 itu kan sama dengan akar 4 per akar 2pi. Akar B akarnya nggak akar A per akar B akar A per B kan? Halo? Akar 4 dibagi akar 2pi. Sama nggak akar 4 per 2pi? Iya. Nah, sehingga hasilnya ini adalah alfa ini saya pindah ke belakang sehingga terjadi akar 4 adalah 2. Oh ini sorry, ini perkecil nih. 4 per 2pi bisa disederhanakan menjadi 2 per pi. Tinggallah sin alfa A per alfa. Nah ini hasil akhirnya. Untuk ini hasil dari transformasi Fourier. Jelas? Ya. Jelas Felix? Kenapa harus dimasukin, Pak, itunya? Supaya penulisannya lebih bagus gitu ya. Sebenarnya tidak dimasukkan ya sama. Ini memperindah bentuknya yang dasarnya akar 2 per pi gitu. Ya kan? Kalau Anda tidak masukkan ya tetap penyebutnya mengandung apa tadi hasilnya 2 per alfa akar 2 pi. Yaitu sama artinya. Supaya bagus 2 itu adalah akar 4. Akar 4 bagi akar 2 pi adalah akar 4 per 2 pi. Ingat akar A per akar B akar A per B. A per B ya. Akar A per akar B akar A 4 akar A per B. Jadi akar 4 dibagi akar 2 pi, akar 4 per 2 pi. Jadi sederhana 2 per pi. Ya. Nah ini tetap alfanya pindah belakang. Jadi penyebutnya.
Sampai sini ada pertanyaan contoh ini? Halo? Halo? Ini yang gabung berapa orang nih? Saya nggak kelihatan di sini. Ada berapa orang, Cindy? Bentar, Pak. HP saya lemot-lemot. Udah, nggak usah lihat. Oke. 19, Pak. Anda lihat di HP atau lihat di ini? HP. Di komputer? Saya di HP. Saya pakai komputer. Notebook maksudnya, laptop. Oke, kita teruskan ya. Ini contoh lain lagi. Sama. Sorry. Sama. Ini yang tadi. Aduh, yang Anda tanya ini tadi dijelaskan. Betul nggak? Halo? Saya lupa lihat di belakangnya ada. Tadi yang tanya Felix ya? Atau siapa tadi? Atau Yuvin? Halo? Iya Pak ya. Ini yang tanya tadi kan bahwa sin alfa A itu adalah E pangkat I alfa A dikurang E pangkat min alfa A per 2I. Mengapa ada 2 I-nya? Ya, itu jawabnya ini. Oke ya. Sudah terjawab ya. Yang tadi saya teruskan slide berikutnya. Ini sama. Mungkin batasnya foto sering sama. Ini sama lagi ya. Masih sama ya. Contoh lain lagi ini kok suka muncul. Baik. Contoh, carilah transformasi dari fungsi ini sama yang tadi ya. Oh ya, ini ada tambahannya dengan alfa tidak sama dengan 0. Karena kalau sin alfa A dibagi 0, sesuatu bagi 0 tak terdefinisi. Ingat enggak? Waktu kita belajar tentang limit. Halo? Mengapa alfa tidak boleh 0? Karena sin alfa A bagi 0 kan tak terdefinisi. Jadi dengan alfa tidak boleh sama dengan 0. Ada tambahan itu ya. Nah. Ini penjelasan perhitungannya itu sama. Ini apa nih? Ini ada soal. Oh ya, sorry. Ini maksudnya gini, ini belum selesai tadi ya. Jadi tadi kan dapat ini. Ini alfa tidak sama 0. Bagaimana kalau alfa sama dengan 0? Jadi jawabannya untuk alfa tidak sama dengan 0 bagaimana? Untuk alfa sama dengan 0 bagaimana? Nah, maka dia cari sini selanjutnya. Dia cari. Kan tadi fungsi alfa rumus ini enggak? Ingat enggak tadi? Halo? Kita ulang dari baru lagi. Fungsi X-nya diganti 1. Kan sama dengan 0. Ada kan soal yang tadi gimana? Ini fungsi X-nya pertama 1, fungsi X-nya kedua 0 kan? Batasnya sama. Yang 0 kan enggak ada ya, tinggal yang 1 aja. Jadi yang terakhir kita cari kan di sini mana nih? Ini, tinggal ini rumusnya kan? Halo? Fungsi transformasi Fourier adalah yang ini 0 ya. Seper akar 2pi, ini 0, depan dan belakang dengan yang tinggal. Depan dan belakang 0 kan? Karena integral 0, 0, integral 0, 0, integral min A sampai A, E pangkat alfa E dari A. Ini salin nih. Fungsi alfa adalah seper akar 2pi, integral min A sampai A, fungsi X-nya 1, E pangkat min alfa X dx. Ya, dari ya, yang tadi. Ini dia nih. Nangkap maksudnya nih? Halo? Yang tadi itu saya salin dari situ. Paham nggak? Halo? Paham, Pak. Oke. Nah, sekarang alfanya 0. Coba ganti alfanya 0. Alfa kan 0. Jadi fungsi alfa jadi fungsi 0 seper akar 2pi min A sampai A. Ini ganti 0 nih. Alfanya ganti 0. I kali 0 kali X. I kali 0 kali X dx. E pangkat 0 berapa? 1 ya. E pangkat 0 1. Jadi tinggallah seper akar 2pi integral min A sampai A. 1 dx, 1 kali dx, dx. Integral dx adalah x ya. Seper akar 2pi pengganti tetap. Integral dx adalah x, agak batas min A sampai plus A. Berarti x batas atas ya. X batas atas adalah A, dikurangi x batas bawah adalah min A. X batas atas adalah A, dikurangi x batas bawah adalah min A. A kurang min A tambah A, 2A. Ya, seper akar 2pi, min A tambah A, min A tambah A per akar 2pi, 2A per akar 2pi. Nah, sama hal yang tadi,
seperti tadi kak, Anda lihat duanya diubah dari akar 4, ya, akar 4 ya, duanya ubah akar 4, akar 2pi tetap, ini 2a ya. Duanya sudah hilang, sorry, duanya dari akar 4, a-nya tetap, sini a tetap, akar 4 per akar 2pi, akar 4 per 2pi diperkecil 2 per pi, a-nya tetap. Nah ini untuk alfa sama dengan 0, maka ditulis ini jawab akhirnya ini. Jawab akhirnya fungsi alfa sama dengan akar 2 per pi kali sin a alfa per alfa jika alfa tidak sama dengan 0. Tapi kalau yang sama dengan 0 ini deh. Ini jawabannya ini. Sama dengan 0 ini adalah akar 2 per pi, akar 2 per pi dalam akar ya, kali a di luar akar jika alfa sama 0. Di jawabannya ada alfa tidak sama dengan 0 dan alfa sama dengan 0. Cukup jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak. Oke. Yang lain ada yang mau tanya? Sebelum saya lanjutkan. Ini sudah masuk transformasi Fourier ya. Jadi tadi awalnya kan integral Fourier. Integral Fourier kemudian dilanjutkan dengan transformasi Fourier. Ya. Teruskan. Nah, ini sama yang tadi. Ini double-double. Ini yang tadi menggunakan rumus Euler, E pangkat I theta adalah cos theta tambah I sin theta, itu yang mengingatkan rumus tadi dasarnya. Kita teruskan ya. Nah, sekarang inverse. Nah, ini jadi secara umum namanya transformasi Fourier. Ternyata ini juga mempunyai transformasi cosinus Fourier dan transformasi sinus Fourier. Sama halnya kita belajar tadi apa sebelumnya, tadi integral cosinus Fourier, integral sinus Fourier. Di sini juga ada transformasi cosinus Fourier, ada transformasi sinus Fourier. Jika fungsi E genap, buktikan. Jika fungsi E genap, buktikan transformasi cosinus, lambang cosinus C ya, C ini. FC ini transformasi cosinus Fourier ya dalam alfa, akar per 2 per pi, akar 2 per pi dan akar ya. Integral 0 beta hingga fungsi X cos alfa X dx. Ini cosinus mengandung cos. Lalu sin, kalau yang fungsi X ganjil nanti buktikan transformasi sinus Fourier ini S ya. C ganti S. Ini ganti sin ya. Diganti sin alfa X. Yang lainnya tetap ya, ini F. Cosinus ganti sinus S, kemudian cosnya diganti sin alfa X. Nah, bukti. Transformasi sinus Fourier adalah seper akar 2 per pi, rumus umumnya ini ya, integral min tak hingga beta hingga fungsi X. Nah, ini rumus tadi kan E pangkat I alfa X dx. Ya, E pangkat I alfa X dx. Ini rumus umumnya. Mengandung rumus apa nih bentuk E pangkat I theta ya, kayak rumus Euler itu. Nah, ini pakai rumus Euler nih, Anda lihat sini. Jadi transformasi cosinus Fourier. Nah, ini supaya bentuknya menjadi seperti ini, ya ubahlah. Oh, enggak, sorry. Ini batasnya minta hingga sampai hingga kan 2 kali 0 sampai hingga ya. Minta hingga sampai hingga sama dengan 2 kali 0 sampai hingga. Ya. Fungsi X ini pakai rumus Euler E pangkat I theta, tetanya alfa X, cos theta tambah I sin theta. Tetanya alfa X, di cos theta cos alfa X tambah I sin tetanya ganti alfa X dx, kurung dengan dx. Sehingga transformasi cosinus Fourier adalah 2 adalah akar 4 per akar 2 pi. Integral 0 beta hingga fungsi X. Nah, ini fungsi X cos alfa X dx tambah 0 tak hingga fungsi X kali I sin. Kok muncul-muncul ini. Ya. I sin alfa X dx.
Karena sini minta integral kosinus, maka bentuk sinusnya tidak harus dihilangkan. Mengapa dihilangkan? Karena tidak mengandung sin. Halo? Paham maksudnya nih? Mengapa dihilangkan nih? Karena ini fungsi ganjil. Yang kita cari kan fungsi genap. Ya, karena ini fungsi genap tambah fungsi ganjil. Ya, minta soalnya fungsi genap saja, maka fungsi ganjilnya kita hilangkan. Sin adalah fungsi ganjil. Jadi ini dihilangkan, maka tinggallah transformasi kosinus Fourier adalah akar. Nah ini, akar 4/2 pi seperti tadi, diperkecil 2 per pi. Betul nggak? Akar 4/2 pi, akar 4 per akar 2 pi adalah akar panjang, 4/2 pi. 4/2 pi disederhanakan 2 per pi, 0 tak hingga fungsi X, cos alpha X dx. Kenapa sini hilang? Karena bukan fungsi genap. Ini adalah fungsi ganjil. Maka harus kita hilangkan. Jadi karena matematik itu ada asumsi demikian ya. Jika minta genap, yang ganjilnya harus dihilangkan. Minta ganjil, genapnya dihilangkan. Sampai sini ada pertanyaan? Halo, Brian? Brian Felix? Iya, Pak. Ini ada pertanyaan? Enggak, Pak. Yang lain? Halo? Enggak, Pak. Oke, kalau nggak ada, kita teruskan. Inverse transformasi. Ah, tadi kan ini baru lagi ya, inverse nih. Inverse transformasi kosinus Fourier. Ingat tadi, kalau rumus tadi apa? Yang sebelumnya. Ini adalah transformasi kosinus Fourier. Transformasi kosinus Fourier adalah transformasi kosinus Fourier ini sama dengan akar per 2 per pi 0 tak hingga fungsi cos alpha X dx. Ini hasilnya, ini kita buktikan tadi ya. Ini kita buktikan benar. Nah, sekarang kebalikannya. Kalau tahu transformasi Fourier-nya, fungsi domainnya, fungsi X-nya apa? Ya, fungsi domainnya. Fungsi domainnya. Jadi inverse transformasi kosinus Fourier fungsi X. Anda ingat tadi kan transformasi Fourier adalah fungsi alfa dengan transformasi F besar dari fungsi X. Nah, dari fungsi X. Sekarang dibalik. Fungsi X-nya apa? Ya, dasarnya itu apa? Sebelum ditransformasikan fungsi dasarnya apa? Nah, fungsi dasar itu adalah akar per 2 pi 0 tak hingga. Ini adalah transformasi Fourier-nya. Apa? Transformasi kosinus Fourier. Karena ini kosinus Fourier ini ada cos alpha X d alpha. Tetapi kalau misalnya ini adalah inverse transformasi sinus Fourier, maka fungsi X adalah akar per 2 per pi 0 tak hingga fungsi transformasi sinus S ya, ini S bukan C, tapi S alpha dalam kurung alpha sin alpha X dx. Ini sin. Kalau sinus Fourier, transformasi inverse transformasi sinus Fourier. Ya nanti. Putih, ini suruh putih lagi, sama halnya tadi jalannya. Jadi fungsi X adalah inverse, ini lambang inverse, angka min 1. Inverse dari transformasi Fourier, dari transformasi kosinus Fourier, tadi. Inverse dari transformasi kosinus Fourier adalah 1/akar 2 pi min tak hingga apa tak hingga. Rumus dasarnya tadi yang di depan tadi ya. Fungsi C. C ini adalah kosinus, ya, transformasi kosinus alfa, ini adalah transformasi kosinus Fourier. E pangkat min ya. Kalau tadi sebelumnya plus ya nak. Kita lihat tadi ya. Yang ini. Ini plus ya. Ini plus, Anda lihat. Nah, nak. Transformasi kosinus Fourier sini tandanya plus. Kalau sini tandanya E pangkat min. I apa ya? Ada min ya. D alpha. Ya, ini D alpha. Kalau tadi dx ya. Kalau kita lihat tadi ini dx. Lalu sini D alpha. Karena yang mengandung transformasi kosinus Fourier. Ada transformasi sinus Fourier ya. Sehingga fungsi X adalah, nah ini batasnya min tak hingga sampai tak hingga kita ubah jadi 2 kali 0 sampai tak hingga. Selalu ya, min tak hingga sampai plus tak hingga sama dengan 2 kali 0 sampai plus tak hingga. Ini adalah transformasi kosinus Fourier-nya, ya, fungsi C alpha. Nah ini pakai rumus Euler, E pangkat I
min I alpha X adalah cos alpha X min I sin alpha X. Karena ini cos min I alpha X, cos min alpha adalah cos alpha. Jadi min alpha X adalah cos alpha X, minnya diabaikan. Min, tapi sin, awas. Sin min alpha X jadi min sin alpha. Jadi plus sekali min. Min I sin alpha X. Kurung nih, D alpha. Sehingga fungsi X adalah, nah, 2 itu adalah akar 4. Akar 2pi tetap. 0 tak hingga tetap. Ini adalah transformasi kosinus Fourier tetap. Nah, ini dikaliin satu nih. Dikali cos alpha X. Ini X-nya hilang ya, karena lampu. Cos alpha X D alpha X D alpha dikurang, ini kali ya, D alpha dikurang. Ini juga 0 tak hingga. Transformasi kosinus Fourier kali I sin alpha X D X. Karena ini adalah kosinus Fourier, karena inverse transformasi kosinus Fourier, yang sinnya dihilangkan, diabaikan. Maka tinggallah, ini akar 4 per 2pi berkecil, 2 per pi, ini tetap ada cos alpha X D alpha. Sama enggak sama yang atasnya? Halo? Sama? Halo? Iya, sama Pak. Oke, kita teruskan lagi. Ini sudah sampai inverse ya, transformasi kosinus Fourier. Baik. Ini sama. Nah, tadi jadi ada kadang saya foto beda kali. Analog dengan transformasi sinus Fourier dengan cara yang sama. Jika fungsi X ganjil, maka ini salah kode ya. Ini S ya. Maaf, ini S ya, bukan C. Ya enggak? Maka transformasi sinus Fourier ini S ya, bukan C. Transformasi sinus Fourier adalah akar per 2 pi 0 tak hingga fungsi X sin alpha X dx. Ada apa sih? Ini transfer sinus Fourier. Tadi inverse terakhir tuh ya. Bukan. Kalau transformasi Fourier itu terhadap X, tapi kalau inverse-nya terhadap D alpha ya. Terhadap alpha. Maka sini inverse transformasi sinus Fourier adalah fungsi X adalah akar per 2 per pi 0 tak hingga, ini adalah transformasi sinus Fourier S ya lambangnya. Jadi C ini ganti S ya, ini ada salah. S sinus dari alpha X D alpha. Jadi ini maksudnya suruh Anda buktikan seperti tadi. Bisa buktikan ya? Halo, tugasnya bisa dibuktikan? Halo. Iya, Pak. Kenapa udah capek ini? Hah? Baru setengah 3 kurang, masih 35 menit lagi. Halo? Ya, ini bisa buktikan ya? Analog dengan cara yang sama, Anda bisa kerjakan gitu nih. Baik. Sekarang cari transformasi sinus Fourier. Tadi kan transformasi kosinus. Sekarang sinus. Ya. Transformasi ini bukan inverse ya. Hati-hati, ini bukan inverse. Ini sebetulnya yang dibahas ini penyelesaiannya. Oh, ini penyelesaian soal-soal Anda sudah ada di sini semua ya. Wih, jadi enggak perlu Anda buat ya, sudah ada jawabannya. Halo? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya, sudah ada dijawab di rumah saya semua. Fungsi X dengan 1 untuk ya bila atau jika X antara 0, 1. Fungsi X sama dengan 0 jika X besar dari 1. Besar dari 1 itu artinya antara 1 beta hingga. Maka transformasi sinus Fourier lambangnya kan pakai S ya. Kalau kosinus pakai C, kalau sinus pakai S. Jadi transformasi itu F besar sinus Fourier, tinggal 10 menit lagi ya. Adalah akar per 2 per pi 0 tak hingga fungsi X sin alpha X dx. Nah, kita cari ya. Ini maksudnya cari dengan soal ini. Nah, fungsi X-nya ini dipecah. Ya, ini kena 0 beta hingga, dipecah 0 sampai 1, 1 sampai beta hingga. Ya, integral 0 sampai 1 yang depannya tetap ya akar per 2 per akar 2 per pi-nya tetap. Ini pecah integralnya 0 sampai 1. Fungsi X-nya ya, 0 sampai 1 fungsi X-nya adalah 1 sin alpha X dx. Ini adalah sinus Fourier. Ditambah integral 1 sampai beta hingga ya. 1 beta hingga fungsi X-nya adalah 0, diganti 0. Ingat integral 0 adalah 0 ya.
Integral 0, integral tentu. Nah, nanti Anda belajar di ODE ya, ordinary differential equation. Kalau integral tak tentu, integral 0 adalah C ya, konstanta dapatnya. Paham maksudnya? Kalau tertentu hasilnya 0. Tapi kalau tak tentu, misalnya integral tidak ada harga batasnya, integral 0 adalah C. Ya. Oke, transformasi sinus Fourier adalah akar 2 per pi. Nah ini, yang ini sudah 0, tinggal ini. Satunya hilang, tinggal sin alpha x dx. Sin u dx, artinya sin u du. Sin alpha x dia lagi kelipatan alfa supaya alfa dia 1 dikali sepal alfa ya. Internet connection is untable. Mau habis ya? Ya, sepal alfa sehingga ini adalah sepal alfa akar 2 per pi. Nah, integral sin u du adalah min cos u, awas min cos u, agak batasnya 0,1. Kemudian minnya dikeluarkan, min sepal alfa akar 2 per pi. Minnya dikeluarkan dengan cos alfa x 0,1. Nah, x-nya batas atasnya 1 jadi cos alfa 1 dikurang cos alfa x batas bawahnya 0. Anda tahu alfa kali 1 apa kok susah alfa kali 1 adalah alfa, jadi cos alfa dikurang cos 0 adalah 1 ya. Sehingga dari min sepal alfa akar 2 per pi cos alfa min 1. Sehingga ini bisa ditulis, oh ini minnya dikali ke dalam ya, min 1 kali ke dalam jadi min cos alfa tambah 1 ya. Jadi plus 1 min cos alfa, alfa yang letak di belakang beralfa. Inilah transformasi sinus Fourier. Oke? Tapi untuk alfa yang tidak sama dengan 0 gimana? Kita lihat nanti. Dicari kan? Enggak ya? Enggak ya, di situ aja. Oke, transformasi Fourier ini udah dapat. Ini waktunya habis ya? Cindy. Halo Cindy. Cindy, udah ngantuk nih? Iya, Pak. Belum, Pak. Masih 7 menit. 7 menit, oke, kita jalannya ya. Oke. Iya. Baik. Kita teruskan. Carilah transformasi cosinus Fourier dari fungsi x adalah e pangkat min x besar 0. Ini juga tugas. Jadi tugas ini sebenarnya udah saya jawab semua ya. Halo? Oh, ini yang tadi ya? Sama yang tadi ya? Tadi mata cos. Oh, lain tadi pakai K. Ya. Mirip yang tadi kan? Nah. Jadi ini mencari transformasi cosinus Fourier adalah akar 2 per pi 0 tak hingga cos alpha x dx. Rumusnya banyak ya. Jadi kalau ujiannya open book sih tidak masalah. Kalau ujiannya closed book, mabuk. Maka transformasi cosinus Fourier adalah akar 2 per pi 0 tak hingga fungsi x diganti dengan e pangkat min ya. Fungsi x adalah e pangkat min x cos alpha x dx. Oh, ini tidak ada batasnya, tidak ada intervalnya. Nah, ini juga kita lihat bentuknya apa nih? Halo? Ini adalah bentuk transformasi Laplace. Karena bentuknya adalah transformasi Laplace, ini harusnya foto Anda muncul ya. Ini ketahuan yang tidur atau yang apa. Nah, ketahuan nih. Yang lain nama-nama aja. Jadi percuma dong. Harus muncul gitu. Brian Felix lihat. Oke. Keseriusan Anda sama lihat itu. Nampak. Oke, kita lihat sini. Jadi ini bentuknya adalah bentuk transformasi Laplace atau Laplace transform. E pangkat min x, x-nya adalah st. Maka di sini di mana s-nya 1, t-nya 1, x sama dengan t. Ya nak? Min st. Min st. Jadi s-nya 1, t-nya adalah x, ya. Jadi ini min x, min st. Min st, st-nya adalah x, sehingga s-nya 1, x-nya sama dengan t. Maka x pangkat min st cos alpha t dt. Nah, sesuai rumusnya ini adalah transformasi Laplace dari cos alpha t. Rumusnya adalah kalau cos omega t rumusnya omega per s kuadrat tambah t omega kuadrat ya. Di sini cosinus alpha t s
Kosinus rumusnya kan S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Omega-nya adalah alfa. Ya. Ini kosinus alfa T. Yang biasanya saja kosinus omega T. S per S kuadrat tambah omega kuadrat. Omega-nya diganti dengan alfa. Sehingga kalau S sama dengan 1, kita masukkan. Kalau S-nya sama dengan 1, S-nya diganti 1. Maka hasilnya nih, S-nya diganti 1. S-nya diganti 1. S kuadrat diganti 1 kuadrat. Tinggallah 1/1 tambah alfa kuadrat. Sehingga transformasi kosinus Fourier adalah akar 2 per pi ini. Akar, ini kasih panel ini. Akar 2 per pi integral ini sama dengan akar 2 per pi kali, nah hasil ini yang belakang ini adalah dalam kurung 1/1 tambah alfa kuadrat. Selesai. Ya. Jelas ya sampai sini? Halo? Nah, ini tugas Anda lagi nih. Ada tugasnya, itu contoh tadi itu ya. Pak Wi, Halo. Brian, ngerti nggak Brian? Brian Felix. Ngerti, Pak? Yang lain, Cindy? nyambung Pak, nyambung. Ini tugas Anda ya. Yang ada tugas dikerjakan nanti dikumpul di akhir aja melalui email ya. Ini habis. Nah, sekarang saya masuk ke sharingnya. Saya tutup ini. Oke. Saya share lagi yang bahan tadi saya kirim. Ini. Yang saya kirim. Integral Fourier. Ini tadi sudah saya jelaskan ya. Ini sama ya. Ini Anda baca lagi. Nah, itu sama, cuma mungkin ada penjelasannya yang kurang rinci kadang-kadang. Sudah dijelaskan rinciannya. Sama ya. Di belakangnya ada tambahan yang sifat-sifatnya yang belum masuk sini. Integral kosinus Fourier ada ya. Semuanya ini latihannya sudah ada dijawab juga. Sama tadi ya, ada kan gambar ini. Oke, nah yang belum dijelaskan sini adalah sifat-sifatnya. Sama juga. Ini bahan Fourier dan transfer Fourier dan integral Fourier sudah selesai ya ini. Cuma tinggal ini yang belum ada sifat-sifatnya ini. Sifat-sifatnya ini sifatnya teoritis. Sifat transformasi. Hampir habis waktunya ya, Cindy. Halo Cindy. Saudari Cindy. Tidak tidur kan? Tidak Pak, saya lagi ngebales Alisa. Lagi apa? Lagi ngebalesin Alisa Pak. Oh, ya udah. Nah ini yang sifat-sifat transformasi Fourier dalam hal ini digunakan notasi. Ini seperti ekuivalen ya. Di kimia nih bolak-balik ya. Tahu maksudnya nih? Fungsi X ditransformasi Fourier kan menjadi fungsi alfa, transfer Fourier alfa. Jika diinverskan kembali ke fungsi X. Maka maksudnya ini nih. Halo. Jika fungsi X ditransformasi Fourier kan menghasilkan transformasi Fourier F alpha. Jika fungsi transfer Fourier ini diinverskan kembali ke fungsi dasarnya atau domainnya adalah fungsi X. Jelas sampai sini? Halo?